Tapi kita kan nggak pernah ngalamin adanya seperti itu ya. Yang ketiga, lau shallal salat al-khawfi lisawadin, jika orang mengerjakan salat dalam keadaan takut tadi, lisawadin karena gelap, zonnuhu aduan, disangka itu adalah musuh karena nggak kelihatan ya, dalam keadaan nyangka aja zon doang. Sumabana khilafu, ternyata setelah dikerjakan sholatnya itu bukan musuh gitu ya, mungkin sesuatu yang karena orang ketakutan bawaannya seperti musuh aja gitu. Sudah selesai sholatnya dalam keadaan siddatul khauf tadi, fayajibu alaihimul qadha, karena ternyata bukan musuh yang tadi disangka musuh, maka sholatnya tadi harus diqadha gitu. Bikhilafi malaukan nabana anahu adubu, beda kalau memang betul-betul yang diprasangkain musuh itu yang betul-betul musuh ya, sehingga dia harus sholatnya secara siddatul khauf. Walakin niatuhu, memang musuh yang datang gitu, akan tetapi niat musuh itu adalah untuk berdamai. Dia lihat ada musuh, pakaiannya kan kelihatan, tapi datang ke situ bukan untuk berperang, tapi niatnya adalah untuk menawarkan perdamaian gitu ya. Sementara dia lagi sholat gitu. Au at-tijaratu fala qadha, atau musuh itu, atau ya kalau tadi debt collector gitu ya, bukan tujuannya untuk memaksa dia supaya bayar utang atau menangkap orang itu, tapi justru datang untuk menawarkan kerjasama untuk berdagang, berjualan dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, fala qadha, maka tidak perlu dikodok sholatnya ya, karena orang niat kan kita nggak tahu ya. Yang terakhir, lau ukhidha alaihi malun wa huwa bis shalah, lagi sholat hartanya dicuri, dirampas orang lah gitu ya. Mungkin harta yang dia miliki itu ya harta yang berharga, sehingga tidak lagi sholat gitu ya tidak ditaruh begitu aja, tapi malah diikat di badannya bawahnya, dibawa gitu. Lagi sholat mau dirampas, mau direbut sama orang ya. Wa huwa bis shalah, saat itu dia lagi dalam keadaan sholat. Jazalahu ayal haqqa as-sariqa, maka boleh bagi orang yang dirampas hartanya itu untuk mengejar pencurinya, tapi dia lagi sholat. Nah, sholatnya itu disebut sholat bisyiddatil khauf, untuk menyelamatkan hartanya gitu. Yusalli salat syiddatil khauf, jadi cara apa aja enggak membatalkan sholatnya, walaupun harus berlari-lari atau harus tidak menghadap kiblat segala macam. In khafa daya'ahu, jika dikhawatirkan kalau tidak diuber ya, tidak diselamatkan, maka pasti akan hilang hartanya. Jadi demi untuk menyelamatkan hartanya itu dia harus lari-lari walaupun lagi sholat. Itu disebut sholat seperti itu sama dengan hukumnya ketika sholat bisyiddatil khauf ya, walaupun harus lari-lari, harus segala macam ya, mungkin juga harus memukul, tetap sholatnya sah gitu ya. Itu menurut Imam Romli mengatakan tetap sah ya. Hadirin jamaah sekalian, demikianlah untuk penjelasan mengenai tata cara sholatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, terutama yang baru-baru ini terjadi di Sumatera, terutama adanya banjir
yang sangat luar biasa itu, lagi sholat datang banjir, ya lari aja gitu. Daripada terancam nyawanya, ya. Tapi sholatnya tetap tidak boleh dibatalin, ya, tetap harus diterusin, ya, dalam keadaan seperti itu. Baik hadirin jamaah sekalian, sebentar ini nanti kita akan melanjutkan membahas tentang al-libas, pakaian, ya, berpakaian. Itu pun diatur di dalam agama kita, ya. Cara makan, cara berpakaian dan sebagainya itu semua ada syariatnya, ada atau aturannya dan caranya. Insya Allah nanti kita gilirannya kita bahas tentang al-libas, ya, masalah pakaian. Mudah-mudahan kita dapat hadir kembali nanti pada waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.